Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Amalia Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dan media pembelajaran yang saya hormati, beserta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Izinkan saya memaparkan mengenai media pembelajaran dengan aplikasi Autoplay. Pemaparan ini ditujukan sebagai ujian akhir semester mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sekaligus memperkenalkan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Maka dengan menggunakan aplikasi Autoplay ini saya mengambil materi iman kepada hari akhir yang dipelajari oleh anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan buku pendidikan agama Islam atau akidah akhlak. Baik, langsung saja ke media pembelajaran dengan aplikasi Autoplay ini milik saya. Baik, pada tampilan awal ini adalah cover, di mana cover terdapat judul dan dua tombol. Yang judulnya seperti di paparan tadi sebelumnya adalah iman kepada hari akhir. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, setelah kita mengklik tombol masuk, kita diarahkan ke menu utama, di mana di menu utama terdapat 6 tombol aktif yang akan mengiringi kita ke pembelajaran selanjutnya. Baik, ke pendahuluan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengucapkan rasa puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan saya kenikmatan, kesempatan, keberkahan serta kesehatan atas ilmu pengetahuan yang diberikannya sehingga saya dapat memberikan dan menyelesaikan karya mahasiswa saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah teknologi dan media pembelajaran penggunaan Autoplay pada materi iman kepada hari akhir. Dan saya pun menyadari bahwasannya dalam media pembelajaran ini tidak terlepas dari beberapa bantuan termasuk buku dan laman internet dan beberapa bantuan pihak lainnya seperti memberikan kritik, saran, doa, dan bimbingan yang berkualitas. Maka dari itu saya harapkan ini akan menjadi harapan yang besar bagi saya dan orang banyak dan menjadikan kita bermanfaat syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Setelah di pendahuluan kita balik ke menu utama untuk menekan tombol kompetensi. Untuk mengetahui kompetensinya adalah ada 3, yaitu adalah kompetensi inti, dasar, dan ada indikatornya. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi baik dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangganya. Selanjutnya yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, serta menanyakan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, serta kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Dan yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan secara faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, secara estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu adalah kompetensi intinya. Kita ke kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah siswa diharapkan menerima kebenaran adanya hari akhir atau kiamat, lalu menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir atau kiamat, serta menganalisis makna iman kepada hari akhir atau kiamat dan mengomunikasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir atau kiamat. Ini adalah kompetensi dasarnya yang harus dicapai oleh peserta didik. Maka ada pun juga indikatornya, yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian hari akhir, yang kedua menyebutkan nama-nama hari akhir, yang ketiga dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir dan menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Kita kembali sudah dipaparkan dari kompetensi pada iman kepada hari akhir. Kita kembali ke menu utama untuk mengklik tombol materi. Ya, di materi akan membahas 4 submateri yang dimananya yang pertama ada mengenal hari akhir, yang kedua mengenal nama-nama hari akhir, ketiga mengenal tanda-tanda hari akhir, dan yang keempat adalah hikmah iman kepada hari akhir. Langsung saja tanpa membuang waktu lama mengenal hari akhir. Yang pertama, ya, mengenal hari akhir ini adalah sudah jelas pada rukun iman yang kelima, yaitu ada iman kepada hari akhir. Dan ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari itu pastinya akan datang.
dan tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi termasuk malaikat dan rasulnya. Dan ini perlu kita wajib percaya, karena jika kita tidak percaya kita termasuk orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min zalik. Dan maka dari itu, bagaimana pengertian dari hari kiamat itu sendiri? Hari kiamat itu adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari kiamat ini terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Dan pada hari itu juga semua dunia masing-masing sudah hancur karena planet-planet saling bertabrakan, sehingga membuat makhluk menjadi binasa termasuk manusia. Maka dari itu saya akan memaparkan ilustrasi mengenai adanya hari akhir atau hari kiamat. Mohon diperhatikan. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya deh kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang. Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat, apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai ilustrasi dari hari akhir atau kiamat. Maka dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11. Untuk itu sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, itu tadi adalah pembacaan dari surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11. Kita selanjutnya ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah mengenal nama-nama hari akhir. Nah, di sini adalah mengenal nama-nama hari akhir, di mana ada yang pertama, ada Yaumul Qiyamah, artinya hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Selanjutnya Yaumul Zalzalah, hari ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung hancur beserta berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan. Lalu ada Yaumul Masyar, yaitu adalah hari dikumpulkannya manusia di padang masyar. Ada Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal. Ada Yaumul Mizan, itu adalah hari pertimbangan amal. Selanjutnya ada Yaumul Jaza, yaitu adalah hari pembalasan. Dan ada juga Yaumul Wa'id, yaitu adalah hari terlaksananya ancaman. Dan yang terakhir adalah Yaumul Hars, yaitu adalah hari penyesalan. Ini semua adalah nama-nama dari hari akhir. Pada itu kita kembali dan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Kita ketahui terlebih dahulu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat ya. Yang pertama, ada benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Selanjutnya adalah ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Lalu adanya laki-laki yang mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Lalu makin banyak kemaksiatan yang ada di dunia ini. Dan ada juga orang kaya yang selalu diagung-agungkan, adanya gibah atau gosip yang menjadi ucapan sehari-hari, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan waktu berjalan terasa sangat cepat. Selanjutnya adalah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Selanjutnya yang kedua adalah Dajjal. Dajjal ini adalah seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Dajjal ini memiliki ciri yaitu matanya buta dan di atas keningnya terdapat tulisan kafir. Selanjutnya adalah turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Selanjutnya lagi adanya turun Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Lalu ada keluarnya Yakjud dan Makjud yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Selanjutnya adalah muncul sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia yaitu dabbah. Dan matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Dan pada hari itu juga tertutuplah pintu taubat. Dan yang terakhir adanya gerhana matahari di timur, di barat, dan seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Ini semua adalah tanda-tanda kecil dan besar datangnya hari kiamat. Selanjutnya adalah materi mengenai hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah apa yang bisa kita petik dengan percaya kepada hari akhir? Yang pertama yaitu adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Dengan cara apa? Bersedekah, beribadah seperti sholat, mengaji, berpuasa, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya hikmah yang terakhir adalah mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan akhirat. Ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir atau kiamat. Kita kembali, selesai sudah pemaparan materi, kita ke menu utama kembali. Ya, selanjutnya adalah ke latihan soal.
Nah, di latihan soal ini saya memberikan 10 soal pilihan ganda di mana diatur dengan 2 halaman. Halaman pertama 1-5 dan halaman kedua 6 hingga 10. Bagaimana cara mengerjakan latihan soal di autoplay ini? Yang pertama, kita perlu menjawabnya terlebih dahulu. Contohnya kita kerjakan 2 nomor, yaitu adalah beriman kepada hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman yang ke-5. A, kita jawab. Selanjutnya adalah nama malaikat yang meniup sangkakala pada hari akhir bernama B. Israfil. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam satu nomor ini bernilai 10 poin. Jadi jika semua benar maka mendapatkan nilai 100. Karena kita menyelesaikan 2, mari kita sama-sama kita cek nilainya. Dan skornya adalah 20. Berarti kita benar 2 dan 8-nya belum kita isi. Jika ingin mengulangnya bisa menekan tombol reset. Nah, ini adalah gambaran mengenai latihan soal di autoplay. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Di menu utama kita perlu ke pustaka, mengetahui bahwasannya pustaka ini berisi tentang daftar pustakanya, yaitu saya mengambil materi di buku Akidah Akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah karya Mahdun dan Ahmad Fauzi, cetakan pertama dengan penerbitnya Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Dan video-video tadi bisa kita simak kembali di channel TV Anak Indonesia pada gambaran hari kiamat dan channel Recon the Series pada surah Al-Qari'ah. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, saatnya ke pengembang, yaitu adalah jati diri saya, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan. Ya, nama saya adalah Evi Deoti Putri, bisa dipanggil Evi, dan saya lahir di Samarinda pada 17 Januari 2001. Sekarang saya berusia 20 tahun dan saya seorang anak tunggal dengan nama Ayah Saryanto dan ibu bernama Suharti. Saya tinggal di Jalan Pesut, Gang 2, nomor 6 RT 11, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, dengan cita-cita menjadi seorang guru yang berkualitas serta berprofesional dan sebagai seorang koki ternama yang memiliki restoran dengan cabang baik berada di dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu juga saya akan memaparkan riwayat pendidikan yang pernah saya tempuh hingga saat ini, yaitu saya pertama bersekolah di TK Kemala Bayangkari 2 pada tahun 2006 hingga 2007, dilanjutkan ke SD Negeri 014 Samarinda pada tahun 2007 hingga 2013, lalu dilanjutkan lagi di SMP Negeri 21 Samarinda pada tahun 2013 hingga 2016, selanjutnya di SMA Negeri 13 Samarinda pada tahun 2016 hingga 2019, dan dilanjutkan di alhamdulillah sampai sekarang di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2019 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kesan pesan saya dalam membuat rancangan aplikasi autoplay ini adalah untuk membantu perkembangan generasi menjadi lebih mengenal dan menggunakan teknologi yang tidak hanya untuk sebagai hiburan semata, tetapi menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Maka saya rasa tidak hanya 1 atau 2 aplikasi yang akan dapat digunakan melakukan hal ini, tapi dari tahun ke tahun akan selalu ada inovasi yang gemilang yang dapat menjadikan pendidikan, khususnya pendidikan Indonesia, menjadi lebih berkualitas. Maka moto hidup saya ini akan sesuai dengan kesan yang telah saya tuangkan, yaitu adalah pantang berpaling dari tujuan yang telah ditetapkan. Selesai sudah pemaparan yang ada di menu utama ini tentang iman kepada hari akhir. Kita kembali ke cover. Ya, kita sudah kembali di cover. Kita ke tombol keluar. Dan di tombol keluar ini, tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang besar kepada seluruhnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian penulisan yang ada di dalam autoplay ini. Dan tak lupa ada kata kunci jawaban. Tombol kunci jawaban di sini adalah kunci jawaban untuk latihan soal tadi, pilihan ganda, untuk agar siswa-siswi tidak terkecoh dengan langsung ke kunci jawaban. Maka langsung kita kembali lagi ke tombol home. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.